Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah pada mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan tema Cyber Espionage. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devi Fitriani dengan NIM 19201120. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama atau pembahasan yang pertama yaitu tentang latar belakang masalah dari topik yang diangkat. Dalam beberapa dekade terakhir, terjadi peningkatan dramatis dalam aktivitas cyber espionage di seluruh dunia. Negara-negara, kelompok rahasia, dan entitas swasta semakin menggunakan teknik-teknik canggih untuk memperoleh informasi sensitif dari target mereka. Aktivitas ini seringkali dilakukan secara rahasia dan melibatkan serangan terhadap infrastruktur komputer, sistem jaringan, dan perangkat elektronik untuk mendapatkan akses ke data sensitif. Cyber espionage dilakukan dengan berbagai tujuan, mulai dari kepentingan politik, ekonomi, militer, hingga industri. Cyber espionage menjadi salah satu aspek terbesar dari tantangan keamanan cyber di era digital saat ini. Perkembangan teknologi yang cepat, seperti kecerdasan buatan dan teknik enkripsi yang lebih kuat, meningkatkan kemampuan para pelaku cyber espionage untuk menyusup dan mencuri informasi dengan lebih canggih. Dalam menghadapi ancaman cyber espionage, ada kebutuhan mendesak untuk respon global yang koordinatif. Kerjasama lintas batas, pengembangan standar keamanan yang lebih ketat, serta regulasi yang lebih baik diperlukan untuk melindungi infrastruktur penting dan data sensitif dari serangan cyber. Untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang landasan teori. Di sini saya akan menjelaskan landasan teori tentang cybercrime, cyber law, dan cyber espionage. Yang pertama yaitu cybercrime. Cybercrime merujuk kepada aktivitas kejahatan yang melibatkan komputer atau jaringan komputer sebagai alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Cybercrime juga mencakup berbagai jenis tindak kejahatan, termasuk cyber espionage, yang merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan cara memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Yang selanjutnya, cyber law. Cyber law merujuk pada hukum yang mengatur aktivitas di dunia maya, khususnya terkait dengan penggunaan komputer, internet, dan jaringan elektronik lainnya. Hal ini mencakup regulasi terkait dengan kejahatan dunia maya, pelindungan data pribadi, keamanan informasi, dan aspek hukum lain yang terkait dengan teknologi informasi. Yang selanjutnya itu cyber espionage. Cyber espionage merujuk pada kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan cara memasukkan sistem jaringan komputer pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan kepada saingan bisnis yang dokumen atau data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi. Oke, next. Pembahasan selanjutnya itu tentang analisis kasus. Di sini saya mengambil kasus SolarWinds cyber attack pada bulan Desember tahun 2020. Dengan studi kasus SolarWinds cyber attack terjadi pada Desember 2020, di mana serangan ini melibatkan penyusupan ke dalam sistem komputer perusahaan keamanan cyber terkemuka, FireEye, dan memasukkan malware yang menyebabkan pintu belakang yang disebut Sunburst. Untuk motif dari kejahatan tersebut dapat menjadi faktor dalam kejahatan cyber espionage pada kasus SolarWinds cyber attack meliputi mata-mata dan pencurian informasi sensitif, gangguan terhadap sistem, dan infrastruktur keuntungan ekonomi. Selanjutnya itu penyebab yang terjadinya kasus SolarWinds cyber attack adalah adanya serangan cyber yang dilakukan oleh para pelaku yang berhasil
menyusup ke dalam sistem komputer SolarWinds, dan memasukkan kode berbahaya yang digunakan untuk mendistribusikan pintu belakang yang dilacak sebagai sandbox ke dalam sistem komputer perusahaan dan klien-klien mereka. Selain itu, terdapat juga indikasi bahwa serangan ini mungkin terjadi karena adanya kelemahan dalam sistem keamanan SolarWinds, termasuk penggunaan password yang lemah dan kurangnya pengawasan terhadap aktivitas yang mencurigakan. Hal ini memungkinkan para pelaku untuk dengan mudah masuk ke dalam sistem dan melakukan serangan cyber dan merusaknya. Untuk selanjutnya itu cara penanggulangannya. Penanggulangan yang diterapkan pada kasus SolarWinds cyber attack ini meliputi yang pertama adalah peningkatan keamanan dan pengawasan. Setelah serangan terjadi, perusahaan seperti SolarWinds harus meningkatkan sistem keamanan dan pengawasan untuk mencegah serangan serupa di masa depan. Kemudian yang kedua, kerjasama dengan otoritas dan pihak terkait. Perusahaan tersebut juga harus bekerja sama dengan otoritas dan pihak terkait, termasuk badan pemerintahan, untuk penyelidikan dan menangani serangan tersebut. Yang selanjutnya itu kompensasi dan perlindungan. SolarWinds juga mengeluarkan kompensasi dan perlindungan kepada pelanggan yang terkena dampak serangan, termasuk melalui asuransi keamanan cyber. Yang terakhir yaitu peningkatan kesadaran dan pelatihan. Selain itu, perusahaan juga harus meningkatkan kesadaran dan pelatihan keamanan cyber bagi karyawan, termasuk terkait dengan praktik pengelolaan kata sandi yang aman, sehingga kasus SolarWinds tidak akan terulang kembali. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.